Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda akan melihat rangkuman video non-tempur dari medan laga Ukraina, di mana dalam serial serba-serbi medan laga ini merupakan kumpulan video lucu, unik, tak terduga, langka, dan lain sebagainya, yang menurut kami sayang untuk dilewatkan begitu saja tanpa kami membagikannya kepada Anda agar kita sama-sama mengetahuinya. Dan mari langsung saja kita ke video pertama serba-serbi medan laga bagian ke-11. Di video pertama ini berisi beberapa kumpulan aksi dari drone intai Rusia dalam menjatuhkan drone-drone intai Ukraina. Metode yang digunakan terlihat bermacam-macam. Ada yang dijatuhi pilot yang dibawa oleh drone bomber modifikasi. Ada juga yang ditanduk baling-balingnya. Namun, belum nampak yang sampai dijatuhi jaring dan dibawa pulang. Kebanyakan yang dijatuhkan adalah dari seri DJI Mavic 3 Thermal, sebuah drone yang berharga sekitar 90 jutaan. Ya, walaupun 90 juta itu satu set, bukan cuma drone-nya saja. Tapi kalau kita yang kehilangan drone semacam itu, mungkin sudah tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, dan berak tak keluar. Berikut ini adalah video yang dibagikan oleh pasukan Chechnya ketika mereka melakukan pertempuran di kecamatan Klishchivka yang ada di kota Bakhmut. Di Bakhmut, pasukan Chechnya bertugas untuk mempertahankan kota itu dari usaha pasukan Ukraina yang terus mencoba untuk merebutnya kembali. Pada video ini kita juga ditunjukkan kondisi dari sebuah pusat komando pasukan Chechnya yang ada di kota Bakhmut. Si buaya KA-52 terus bekerja, namun tetap dengan style khas Rusia yang dalam tanda kutip gila. Bisa Anda lihat bagaimana KA-52 ini berfungsi sebagai MLRS udara. Tapi lihatlah ketika dia melepaskan roket-roketnya. Di depannya ada kabel sutet yang berpotensi nyangkut atau terkena baling-baling si buaya. Tapi sang pilot terlihat sudah pro dan santai saja. Lihatlah inovasi yang dibuat oleh kru tank T-72B Rusia ini. Mereka sadar bahwa tank mereka adalah tank berbahaya dan memiliki fitur turret terbang. Maka mereka memutuskan untuk menjemur batu bata di bagian belakang tank. Itu adalah batako kontak satu era yang dijajar rapi di belakang tank, guna untuk melindungi bagian paling sensitif dari tank T-72B, di mana tombol turret terbang biasanya ada di situ. Inovasi yang terlihat lumayan oke. Namun tidak tahu bagaimana nanti pembuktiannya di medan laga sesungguhnya ketika T-72 ini bertemu dengan lebah Ukraina. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Bukan hanya pasukan Rusia yang berinovasi untuk meminimalisir ancaman FPV di medan laga, pihak Ukraina pun juga begitu. Pada video ini terlihat bagaimana militer Ukraina berinovasi dengan membuat mesh alias jaring kawat pelindung di sebuah kendaraan taktis bernama Rochelle Senator, bantuan dari Kanada. Kendaraan itu bentuk aslinya seperti ini,
Dan kemudian lihatlah bagaimana pasukan Ukraina memodifikasinya agar lebih tahan terhadap ancaman dari drone FPV Rusia. Karena walaupun bentuknya terlihat sangar, tanpa perlindungan tambahan, kendaraan seperti ini bisa menjadi api unggun hanya dengan sekali sengatan FPV. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you. Setelah bekerja keras seharian di garis depan, inilah kondisi dari T-90 Rusia ketika kembali ke markas. Keadaannya sudah tak karuan, tapi masih mampu untuk bertahan. Dikatakan, api di roda T-90 ini disebabkan karena hantaman dari FPV Ukraina. Benar-benar sebuah gambaran garis depan yang menakutkan. Ini adalah sebuah video sinematik yang menunjukkan kegantengan dari si buaya Ka-52 ketika terbang rendah menuju garis depan untuk menjalankan tugas harian. Sebuah teknologi dan inovasi Rusia yang ditunjukkan dengan ekor yang tanpa baling-baling. I know you told your Ini adalah sebuah tank T-64BV Ukraina yang menarik sebuah mainan milik temannya. Mainan itu bernama M88A Hercules, yaitu sebuah kendaraan Zeni Recovery bantuan dari paman dengan basic dari kendaraan tank M60. Di sini pasukan Ukraina ingin menunjukkan kekuatan tenaga dari tank T-64 mereka yang mampu menarik beban seberat 60-an ton itu. Ini adalah kru T-64 Ukraina yang akan pergi tugas. Kemudian dia melihat dua mainan temannya yang asli buatan Ukraina, yaitu BTR-4E, harus menjadi besi tua setelah bertempur di kerasnya medan laga. Jika mental-mental pasukan ini tak kuat, tentu melihat besi-besi tua berserakan seperti itu, tubuh mereka akan bergetar, membayangkan apa yang akan dihadapi di garis depan nantinya. Ini merupakan video dokumentasi dari salah satu divisi drone FPV paling mematikan milik Ukraina, yaitu Wild Hornets. Divisi inilah yang melakukan riset dan development terhadap lebah-lebah Ukraina yang menakutkan itu. Mereka selalu meracik ramuan-ramuan baru pada FPV mereka, sehingga menemukan komposisi yang pas untuk setiap targetnya, di mana ada FPV khusus tank, khusus IFV, khusus beton, dan sebagainya. Ini benar-benar sebuah perang yang mengerikan. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah serba-serbi Medan Laga volume ke-11. Berikan komentar Anda.